Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renisa Fitri dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang modernisasi dan westernisasi. Modernisasi. Modernisasi itu timbul akibat adanya perubahan sosial. Dan modernisasi itu adalah keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki, terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki. Maka diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Hal ini akan menimbulkan yang namanya ide globalisasi. Apa sih ide globalisasi itu? Ide globalisasi adalah sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global. Maka dari itu, kita harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Jika kita tidak mampu menyikapinya, maka kita akan mengalami dua hal. Yang pertama adalah culture shock, dan yang kedua adalah culture lag. Apa sih culture shock itu? Culture shock adalah keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterimanya. Yang kedua, kita akan mengalami yang namanya culture lag. Apa sih culture lag itu? Culture lag adalah ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang pengertian modernisasi. Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo yang artinya cara dan ernus artinya periode waktu masa kini. Adapun pendapat para ahli tentang modernisasi ini, yang pertama, menurut Kontejaraningrat menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Menurut Ockbrum dan Nivkov, modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Tidak hanya tantangan kehidupan masyarakatnya saja yang berubah, tetapi peralatannya pun berubah dari yang sederhana menjadi kompleks. Nah, adapun bentuk perubahan dalam modernisasi, yaitu di Rechtscheck, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aspek sosial demografi, yaitu proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Dan yang kedua ada aspek struktur organisasi sosial, yaitu proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Nah, ada juga ciri, syarat, dan mental manusia modern. Yang pertama kita masuk ke ciri manusia modern. Menurut Alex Inkeles, terdapat 9 ciri manusia modern. Yang pertama, sikap menerima hal baru dan terbuka untuk perubahan. Dan yang kedua, memiliki keberanian untuk berpendapat atau menyampaikan opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya, serta dapat bersikap demokratis. Dan yang ketiga, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan daripada memikirkan masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan
pengorganisasian. Dan yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan. Yang ketujuh, menghargai harkat martabat orang lain. Dan yang kedelapan, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, imbalan sesuai dengan prestasi. Artinya, menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Nah, selanjutnya syarat modernisasi. Syarat modernisasi menurut Sarjono Suekanto, yang pertama adalah cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur serta terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS, yaitu Biro Pusat Statistik. Dan yang keempat, iklim yang kondusif terutama media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. Dan yang keenam, desentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya adalah sikap mental. Sikap mental kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani, mengambil resiko, disiplin, kompetitif, adil, jujur, toleran, dan peduli terhadap lingkungan. Nah, ternyata globalisasi ini dapat menimbulkan berbagai macam gejala, baik itu di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam bidang sosial, gejala modernisasi ini yang pertama munculnya kelas-kelas sosial seperti kelas bawahan, kelas menengah, dan kelas atas. Yang kedua munculnya sikap konsumerisme. Yang ketiga adanya gejala urbanisasi. Dalam bidang ekonomi munculnya industri besar, adanya tenaga ahli, adanya perkembangan dalam bidang industri. Sudah menggunakan teknologi modern, masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Adapun di bidang politik, yaitu pertama adanya partisipasi rakyat dalam membangun. Yang kedua tersedianya sarana dan prasarana informasi. Yang ketiga berlakunya hukum secara sistematik. Nah, kita dapat melihat gambar seperti yang ini. Ini merupakan salah satu sikap konsumerisme, yaitu yang terlalu berlebihan dalam berbelanja. Nah, yang bawah ini adalah penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Selanjutnya, dampak modernisasi. Modernisasi ini ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Yang positifnya itu pertama, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Yang kedua, kemajuan dalam bidang industri. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang transportasi. Kita bisa seperti yang ada gambar di samping ini nih. Kita bisa lihat nih. Ini alat transportasi dulu dan alat transportasi sekarang. Yang dulunya menggunakan sepeda ontel menjadi sepeda yang udah canggih, yang udah bagus gitu. Terus yang dari delman menjadi mobil, yang dari kereta sederhana menjadi kereta yang wow banget. Terus ini juga pesawat yang tadinya sederhana menjadi lebih kompleks, lebih bagus. Nah, yang terakhir ini ada
perahu yang awalnya terbuat dari kayu, dari kayu lah pokoknya, terus berubah menjadi udah canggih tuh, udah kayak pakai mesin gitu. Nah, selanjutnya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Itulah dampak positifnya. Adapun dampak negatif dari modernisasi ini, yang pertama adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, munculnya kriminalitas. Sekarang banyak ya pencopet gitu. Terus yang ketiga, kenakalan remaja. Dan yang keempat, pencemaran lingkungan alam. Nah, setelah kita paham tentang modernisasi, selanjutnya kita akan belajar tentang westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai lainnya. Nah, ciri-ciri westernisasi. Yang pertama, lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalnya seperti gaya hidup mewah, dan hedonisme. Yang kedua, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Yang ketiga, semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Yang kelima, masyarakat juga semakin individual disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis. Nah, ternyata modernisasi dan westernisasi ini berbeda loh. Kalau modernisasi mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. Dan yang kedua, tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Kalau westernisasi itu, pertama, mutlak pembaratan. Yang kedua, munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat, sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Westernisasi ini contohnya seperti ya yang remaja-remaja sukain sekarang itu, K-pop yang dari Korea, seperti itu. Nah, jadi dari perbedaan ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa modernisasi lebih berfokus pada proses perubahan sosial masyarakat secara menyeluruh dan luas. Sedangkan westernisasi merupakan proses pengadopsian gaya hidup dan cara pandang budaya barat secara berlebihan. Nah, tidak hanya perbedaannya saja loh. Modernisasi dan westernisasi juga punya persamaan. Yang pertama, modernisasi dan westernisasi sama-sama mempunyai kepentingan sosial duniawi. Yang kedua, sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat. Dan yang ketiga, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Dan yang keempat, sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari suatu yang dianggap kurang menjadi suatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang modernisasi dan westernisasi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua, dan mungkin dengan adanya atau dengan tahunya tentang modernisasi dan westernisasi ini, kita dapat memfilter, kita dapat menyaring
apa yang tidak baik untuk kita dan apa yang baik untuk kita. Oke, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.